Indonesia gelap semacam metafor bagaimana pengapnya, bagaimana engapnya keadaan di Indonesia saat ini. Harus dibaca bahwa ini adalah apa yang mereka tangkap dari masyarakat sekelilingnya, atau bahkan barangkali di meja makan di rumah-rumah pada saat mereka pulang kuliah. Mulai ada keluh kesah, mulai ada diskusi di tengah-tengah keluarga bagaimana gelapnya keadaan Indonesia saat sedang menumpuk besar. Budget kita di tahun 2025 ini 800 triliun hanya untuk membayar hutang yang digali oleh Jokowi selama 10 tahun. Terlalu memanjakan kapitalis, mengandalkan industri yang berbasis alam, tambang dan segala macam, tanpa memikirkan industri-industri padat karya. Come on Tuhan, Anda beruntung jadi menteri, tapi tidak serta-merta Anda bisa menjudge soal nasionalisme. Tidak Tuhan, hey come on man, you are nothing. Mulutmu itu adalah harimau, tidak sedikit pun rasa empati di hatimu. Come on, Anda mabok kekuasaan, Anda memalukan. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri. Mobilisasi. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Salah satu kebiasaan baik yang harus kita biasakan, yang harus terus-menerus kita gelorakan dalam hati kita, dalam gerak langkah kita adalah peduli terhadap negeri ini. Peduli terhadap rumah besar yang bernama Indonesia ini. Peduli terhadap apapun ancaman-ancaman, baik itu yang datang dari masyarakat luas maupun dalam bentuk kebijakan yang disusun oleh penguasa yang kira-kira membahayakan kehidupan kita bersama. Mari kita lakukan perbaikan, kritisisme, atau apapun yang bisa kita lakukan agar rumah besar ini tetap adem, tetap tentram, tetap nyaman untuk kita tempati. Teman-teman, hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh soal ini nih. Ya, teman-teman, itu tadi adalah cuplikan dari demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Yogyakarta. Tajuk dari demo tersebut, Indonesia Gelap. Dan ini adalah salah satu lokasi demonstrasi di banyak tempat lainnya di Indonesia yang mengusung tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Ya, dalam pengertian harfiah, gelap adalah satu keadaan tidak ada cahaya, sehingga mata sebagai panca indera kita tidak bisa mengamati, melihat apapun yang ada di sekitar tempat kita berada. Intinya, cahaya adalah sesuatu yang amat sangat dibutuhkan agar kita bisa melihat, mengamati keadaan di sekitar kita. Barangkali ini adalah pemakaian, penggunaan Indonesia gelap semacam metafor bagaimana pengapnya, bagaimana engapnya keadaan di Indonesia saat ini. Tentu ini tidak bisa kita artikan hanya keadaan saat ini saja. Ini adalah akumulasi dari keadaan-keadaan sebelumnya yang memang menutup cahaya, menutup sesuatu yang kita butuhkan agar kita tidak pengap, agar kita punya harapan. Cahaya adalah harapan. Jadi Indonesia gelap barangkali saja bisa kita tafsirkan Indonesia yang tidak lagi memberikan harapan kepada masyarakat,
kepada rakyatnya. Bagi Bang Kicau yang menarik adalah soal demonstrasi yang di luar prediksi Bang Kicau, demikian masif, demikian luas terjadi, dan itu dilakukan oleh Gen Z. Gen Z yang selama ini dinyinyirin oleh banyak pihak, terutama oleh mereka-mereka yang caring, para penggerak atau katakanlah LSM yang caring terhadap republik ini, tetapi merasa skeptis, merasa kecewa melihat tidak adanya satu kecenderungan untuk melakukan gerakan di kalangan scholars, di kalangan mahasiswa yang mereka anggap beda jauh dengan generasi sebelumnya. Sekali lagi, ini mengagetkan Bang Kicau, ternyata tidak. Gen Z kita punya kepedulian yang tinggi, punya caring yang tinggi, punya semangat yang sama dengan para senior-seniornya. Dan ini harus dibaca sampai Gen Z secara masif turun. Tentu ini tidak datang dengan sendirinya. Harus dibaca bahwa ini adalah apa yang mereka tangkap dari masyarakat sekelilingnya, atau bahkan barangkali di meja makan di rumah-rumah pada saat mereka pulang kuliah. Mulai ada keluh kesah, mulai ada diskusi di tengah-tengah keluarga bagaimana gelapnya keadaan Indonesia saat ini. Jadi ini adalah akumulasi dari kekecewaan secara masif yang sekali lagi tidak bisa kita bebankan, kita cantolkan keadaan ini kepada pemerintahan Prabowo yang seumur jagung. Tapi ini adalah akumulasi setidak-tidaknya dalam 10 tahun terakhir betapa Jokowi dengan tagline kerja, 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 tanpa ada kerja untuk apa, tanpa ada kajian, pokoknya bergerak, bergerak dan bergerak, dan ujungnya inilah buah dari kebijakan 10 tahun. Hutang menumpuk besar. Budget kita di tahun 2025 ini 800 triliun hanya untuk membayar hutang yang digali oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Betapa banyak infrastruktur yang dibangun tidak memberikan manfaat apapun. Betapa banyak pemborosan di sana-sini yang dilakukan hanya dengan tagline kerja, kerja, kerja. Jadi sekali lagi ini bukan terjadi spontan di 100 hari pemerintahan Prabowo, tidak. Ini adalah akumulasi dari kebijakan Jokowi yang terlalu memanjakan kapitalis, mengandalkan industri yang berbasis alam, tambang dan segala macam, tanpa memikirkan industri-industri padat karya yang bisa dihidupkan, yang seharusnya arah kebijaksanaan ke sana. Karena industri inilah yang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi ini adalah frustrasi massal atas keadaan, bukan ujuk-ujuk mahasiswa demo, bukan, tapi ini buah dari yang mereka tangkap di lingkungan sekitar mereka, termasuk di meja makan di rumah mereka. Teman-teman, yang sangat mengecewakan adalah reaksi dari mereka-mereka yang saat ini beruntung berada di pemerintahan. Reaksi dari Menteri Prabowo amat sangat mengecewakan. Katakanlah reaksi dari Bahlil, Menteri SDM, yang intinya Bahlil meragukan nasionalisme dari teman-teman, dari orang-orang yang mengusung tagline Indonesia Gelap. Amat lucu reaksi ini. Artinya dengan crystal clear, Bahlil juga meragukan nasionalisme dari ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang ada di luar sana, di Arab Saudi, di Taiwan, di Hong Kong. Kenapa baru sekarang ente ngomong ini nasionalismenya diragukan? Come on Tuhan, Anda beruntung jadi menteri, tapi tidak serta-merta Anda bisa menjudge soal nasionalisme. Tidak Tuhan. Lain lagi, Noel yang katanya aktivis 98, reaksinya keluar aja, kalau bisa jangan balik. Hey, come on man, you are nothing. Mulutmu itu adalah harimau, tidak sedikit pun rasa empati di hatimu. Come on, Anda mabok kekuasaan, Anda memalukan. Kalau Tuan LBP, bukan Indonesia yang gelap, kamulah yang gelap. Sungguh arogan tuan-tuan. Ingat, kekuasaan itu datang dan pergi, dan itu bersirkulasi. Teman-teman, mari kita
lihat apa sejatinya yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa kita. Dan inilah ada 13 tuntutan yang mereka usung. Tuntutan tersebut akan Bang Kicau coba ungkap atau bacakan. Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Ya, salah satu pemicu dari munculnya tagar atau gerakan Indonesia Gelap ini adalah adanya pemotongan anggaran dengan dalih efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo. Mungkin efisiensinya oke, tetapi efisiensi yang tanpa melihat esensi dari budget, hanya cut off sekian persen, tentu berimplikasi besar. Yang kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut para mahasiswa, proyek strategis nasional kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Dan ini kita lihat bagaimana saudara kita di Rempang sana yang sudah hidup jauh sebelum republik ini ada, dan secara voluntary nenek moyang mereka yang sebelumnya di bawah kerajaan rela bergabung dengan NKRI. Karena apa? Karena begitu manisnya tujuan dari kapal besar ini yang bisa kita baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu sekarang cucu anak mereka, anak cucu mereka mau digusur, mau dicampakkan dari tanah kelahirannya, dari pulau di mana mereka tumbuh, berkembang, berbudaya. Tidak ada perilaku yang lebih sadis dari perilaku yang memanjakan kapitalis. Sekali lagi, memang benar apa yang dituntut oleh mahasiswa ini. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Di Pantai Indah Kapuk ada PSN yang dengan cover hutan wisata tropis atau apalah itu. Tapi implikasinya apa? Itu dijadikan dasar legalitas untuk mem-PSN-kan pembebasan tanah yang tidak terkait dengan PSN. Sekali lagi, ini kebijakan memanjakan kapitalis adalah kebijakan iblis yang melantakkan peradaban, yang melantakkan kehidupan. Sangat amat wajar, amat waras kalau para mahasiswa menyuarakan tinjau kembali PSN yang berimplikasi menghancurkan peradaban yang existing, yang sudah ada. Mahasiswa tidak anti pembangunan, tetapi pembangunan yang bagaimana itu yang perlu didudukkan kembali. Sebaiknya ditinjau ulang kembali, dianalisis kembali. Yang banyak memberikan mudarat terhadap kehidupan masyarakat sekitar, batalkan. Tapi yang banyak memberikan manfaat, lanjutkan. Tentu ini tidak hanya mutlak ditentukan oleh penguasa, tidak. Ajaklah intelektual, lakukan pendekatan secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah. Lalu tolak revisi Undang-Undang Minerba. Ini sesuatu yang harus ditolak dengan keras, karena selama ini jelas-jelas banyak intervensi pemodal di dalamnya, bukan untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi lebih kepada memberikan satu privilege kepada pemodal, pemain tambang. Lalu yang keempat, hapus multifungsi ABRI. Jelas, ini bertentangan dengan Undang-Undang ABRI, Undang-Undang TNI. Bukan kembalikan mereka ke barak. Memang tugas mereka adalah keamanan, melindungi NKRI. Jadi bukan jabatan sipil ya, tetapi value civilian value. Biarlah itu tidak ada di militer. Militer itu eksklusif di pertahanan NKRI, menjaga negeri ini. Kita udah punya rentang panjang pengalaman di eranya Pak Harto, terlalu banyak ongkos yang kita bayar. Jadi sekali lagi, tuntutan mahasiswa ini, hapuskan multifungsi TNI atau ABRI, sangat-sangat berdasar. Lalu sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Ya, ini sudah terlalu lama dan ini harus disahkan. Karena bagaimanapun Indonesia ini terdiri dari komunitas-komunitas adat yang existingnya melebihi umur usia republik ini, yang daya tahannya teruji sudah. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Sahkan undang-undang perlindungan terhadap mereka.
mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Nomor 7, evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Ya, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik, tidak menjadi tool untuk supaya terpilih lagi yang kedua kalinya. Jadi program ini baik tetapi jangan jadi alat politik. 8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademis harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Sekali lagi, tidak bisa ini kita tempelkan di bahunya Prabowo. Ini adalah soal tunjangan kinerja dosen, tukin dosen ini seharusnya sudah 5 tahun yang lalu mereka menerimanya. Tetapi sekali lagi, karena fokus perhatian dari penguasa saat itu Jokowi memanjakan kapitalis, sehingga dia lupa betapa zolimnya keringat dosen yang seharusnya dihargai, tetapi tidak diberikan. Dan sekali lagi, jangan berharap kualitas pendidikan kita akan baik, akan meningkat jika para dosennya tidak diberi penghasilan yang layak. Nomor 9, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Ini selama ini jadi dagangan politik. Sekarang, come on Pak Prabowo, saatnya. Jika parlemen tidak mau, Anda punya kekuatan untuk mengeluarkan perpu. Tetapi rasa-rasanya dengan 80% parlemen mendukung Anda, tidaklah terlalu susah untuk mensahkan undang-undang perampasan aset ini. Kecuali ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa Anda kendalikan, yang tidak menginginkan undang-undang ini terbit. Jika itu yang terjadi, sekali lagi, Anda punya power, terbitkan perpu. Seluruh masyarakat Indonesia berada di belakang Anda. Korupsi adalah musuh yang meluluh lantakkan negeri ini. Mudah-mudahan dengan undang-undang ini, para calon koruptor akan berpikir 10 kali untuk melakukannya, bahkan 100 kali. Sekali lagi Pak Prabowo, jika parlemen tidak mau menerbitkan undang-undang perampasan aset, Tuhan terbitkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 10, tolak revisi undang-undang TNI Polri dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat. Intinya, tetaplah jadi negara welfare, bukan negara kekuasaan. 11, efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah. Ya, teman-teman, kita tahu kabinet kita ini barangkali setelah Orde Lama adalah kabinet yang tergemuk. Dan banyak kritikan yang dikeluarkan oleh civil society, tetapi kritikan tersebut dijawab dengan hal yang menurut Bang Kica rasa-rasanya itu tidak percaya keluar dari mulut Prabowo. Membandingkan Indonesia, kementerian di Indonesia, dengan kementerian di Timur Leste. Indonesia dengan penduduk sekian ratus juta, Timur Leste hanya sebesar Bogor. Sekali lagi, Bang Kica nggak percaya ini keluar dari mulutnya Pak Prabowo. Tapi, it happened. Come on Pak Prabowo, kenapa nggak dibandingkan dengan Amerika? Yang penduduknya 300 juta lebih, menterinya nggak sampai 20. Atau dengan China, yang penduduknya miliaran, menterinya lebih sedikit dari kita. Atau dengan India. Come on Bapak, Timor Leste nggak equal dengan Indonesia. Lalu, nomor 12, tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, yang mana revisi saat ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Ya, yang Bang Kica dengar, DPR nanti bisa mengganti orang-orang di luar institusinya jika mereka anggap dalam tanda petik tidak perform menurut versi mereka. Lalu yang 13, reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Ini yang ke-13 ini soal polisi, Bang Ica nggak usah beri catatan. Catatan sudah ada di hati kita masing-masing. Seberapa besar polisi kita masih bisa kita harapkan? Jawab di hati teman-teman. Atau seberapa besar kekecewaan teman-teman terhadap polisi kita? Jawab di hati teman-teman. Dan Bang Ica sudah paham jawaban teman-teman. Jadi apa yang dituntut oleh para anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, sangat-sangat realistis dan perlu menjadi perhatian dari penguasa. Dan aksi Indonesia Gelap ini mendapat respon yang luar biasa dari diaspora Indonesia di luar negeri. Diaspora yang terlahir barangkali, tumbuh barangkali, sekolah barangkali di negeri ini, dan pernah punya cita-cita ingin bekerja di negeri ini, tetapi negeri ini tidak memberikan kesempatan, gelap gulita, tidak ada harapan. Mereka pergi keluar sana, hidup sejahtera, dan memberikan kontribusi ke Republik ini, pahlawan devisa, membantu sanak saudara mereka yang ada di sini, lalu mereka dicap sebagai diragukan nasionalismenya. Sekali lagi, Tuan Bahlil, Anda telah memicu kemarahan luar biasa di seantero dunia dari diaspora Indonesia. Dan situasi ini juga menjadi pemberitaan di luar sana. Malukah kita? Jawabannya ada di hati Anda. Dan ini nih salah satu pemberitaannya. Yuk, thousands of Indonesian university students have taken to the streets across the country against government budget policies. Those policies would cut funding for various national and regional government agencies. They're also expected to cut scholarship grants and lay off government contract workers to fund a free meal program that critics argue is unscientific and inefficient. The demonstrations are expected to last several days with rallies happening in multiple cities. Ya teman-teman, itulah semacam curhat, semacam unek-unek yang Bang Ica kicaukan hari ini terkait dengan demo Indonesia Gelap, berawal di sosial media, lalu terjun ke lapangan, dan mendunia. Terakhir Bang Ica ingin menutup kicau ini dengan sebuah lagu soal politik. Ya, politik partisipasi, itulah judulnya. Lagu ini syairnya Bang Ica yang menulis, tetapi iramanya, musiknya di-generate oleh artificial intelligence. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik hati nurani, bukan politik mobilisasi, tapi politik partisipasi yang lahir dari niat suci. Politik partisipasi, politik cinta negeri, lahir atas kesadaran diri untuk menjaga Ibu Pertiwi. Politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji.
partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri, dengan niat benahi negeri. Mobilisasi, politik mobilisasi, politik para oligarki, tipu sana tipu sini, untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik partisipasi, politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh gimmick dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri,